Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kembali ke kanal Padi Sambal. Kali ini kita akan bahas reaksi warganet Malaysia terhadap isu bahwa akan ada yang namanya PHK di Petronas. Ya, panik nggak ya? Ya panik lah, karena karyawan yang di Petronas ini kan semuanya rata-rata adalah orang Melayu. Jadi ya panik ya. Oke, seperti apa reaksi dari para warganet Malaysia? Tapi apa yang berlaku di Petronas hari ini kita lihat, teruk, nampak? Teruk jatuh. Kalau Petronas ni lumpuh, Buruk ya? dah tentu negara ni akan lumpuh. Kita khawatir sekiranya kerajaan yang sedia ada masih berterusan. Sebentar. Ini menurut grafiknya, keuntungan dari Petronas beberapa dekade terakhir itu mengalami penurunan yang cukup drastis. Waduh. Kita khawatir negara ni akan bankrupt, muflis dan rakyat yang akan jadi sengsara. Kerajaan yang ada hari ini bukan rakyat yang pilih. Siapa yang pilih kerajaan ni? Mereka lah harus bertanggungjawab dengan kewangan dan kedudukan ekonomi negara, dan jangan satu peringkat rakyat sendiri turun padang, memerontak, minta mereka akan guling. Kita tak khawatir mereka akan gulingkan kerajaan yang sedia ada. Nah, ini warganetnya sedikit mengingatkan kerajaan Malaysia bahwa kalau ini nggak selesai permasalahan, jangan sampai nanti rakyatnya ini ya turun ke jalan ya. Hari ini bukan khawatir, memang perlu digulingkan. Kalau tak pandai mentadbir negara kita, makin lama ekonomi kita makin jatuh. Ini syarikat bukan syarikat biasa, Petronas. Ini melibatkan Petronas. Kita boleh lihat keuntungan bersih ya. Selepas tolak cukai tahun lepas, tahun 2024 adalah 34.1 bilion. Makin lama makin turun. Adakah ini dari sini kita lihat ekonomi negara kita makin berkembang? Memang tidak. Kita keliru dengan kenyataan PMX. Tak betul. Ini yang kita khawatir hari ini. Saya minta PMX memberi penjelasan tentang Petronas. Ke mana ala tuju lebih 10,000 pekerja yang akan dibuang? Siapa yang nak bertanggungjawab? Dan syarikat-syarikat GSC, saya pun kemungkinan besar mereka akan buang pekerja juga. Masih kekal, akhirnya rakyat akan benci kepada raja-raja. Akhirnya rakyat akan benci kepada raja-raja. Ini yang kita khawatir. Sebab kerajaan yang sedia hari ini bukan dipilih. Ya, kalau sampai ada kesalahan dalam mengambil suatu kebijakan, tentu di sini rakyat akan kecewa terhadap para rajanya. Ya, tentu ini suatu hal yang berisiko ya. Pilih oleh rakyat. Bukan pilih oleh rakyat. Kalau pilih oleh rakyat, rakyat yang bertanggungjawab. Dalam perkara ini, siapa nak bertanggungjawab? Dengan kedudukan kerajaan yang sedia ada ini, lebih utama kepada golongan tertentu, bangsa tertentu. Ini akan musnahkan masa depan negara ni. Berapa orang nak buang ni? 10,000 nak buang. Bisnes tak bagus, siapa yang buat keputusan? Orang atas lah dibuang, betul? Bukan orang bawah. Sementara Petronas. Tadi komentarin dikit nih yang tadi itu ya. Kalau ada masalah seperti ini, seharusnya pimpinan-pimpinan itulah yang mundur ya, yang di PHK. Jangan karyawan-karyawan biasa yang di PHK. Itu yang benar katanya seperti itu. Lanjut ya. Dijangka akan memberhentikan beribu-ribu pekerja tempatan tahun ni. Korang tahu tak Perdana Menteri kita kat mana? Dia kat UK untuk cipta 30,000 peluang pekerjaan. Sebentar, maksudnya gimana sih ini? Pelaburan Malaysia ciptakan 30,000 pekerjaan di UK. PM UK, maksudnya memberikan pekerjaan untuk 30,000 calon pekerja dari United Kingdom, dari British. Maksudnya dari British ini nanti akan datang ke Malaysia, begitu ya? Aduh, bingung nih ngomongnya. Yaudah lanjut aja ya. Kerajaan untuk warga Britain. Saya rasa dia ni keliru lah sama ada dia Perdana Menteri Malaysia ke UK. Negara kita dah merdeka lah. Ada beberapa hari yang lepas akak tertengok live Yani aka Mak Bedak. Mereka yang panggil Mak Bedak dan dia pun tahu orang panggil dia Mak Bedak. Dia tak kisah pun, dah synchronize pun nama tu dengan dia kan. Dia ada sebutlah mengenai keadaan pesatnya ekonomi kita. PMX bawa billion trilion. Banyaklah kalau dengar billion trilion. Tak ada million tak ada. Million tak ada. Tapi akak macam menggelitik juga hati akak. Hang syabas lah kat hang yang ni, hang berani
Walaupun hang bukan pakar ekonomi, bukan daripada Universiti Harvard ataupun Universiti Melaya dalam bidang ekonomi, tapi hang berani tu. Hang berani sebut perkataan bilion trilion tu. Akak tak berani, tak terjangkau ke akak, tak terjangkau. Makna kata pesat lah. Dalam live tu memang menceritakan betapa pesatnya ekonomi kita ni. Betapa majunya. Tak lama lagi. Ya, Cuma satu akak nak tanya. Kalau betul ekonomi kita pesat, maju semua, pasal apa Petronas nak buang sampai 10,000 orang pekerja? Petronas tu syarikat kita tu, syarikat Melayu kita tu. Macam mana boleh jadi macam tu? Apa nasib 10,000 orang pekerja tu yang nak kena buang tu? Ataupun bilion ni adalah sekadar macam gula-gula kopiko. Kita makan lepas kita makan nasi tu untuk nak buang rasa-rasa loya tu. Tapi kalau duk sebut bilion trilion betul-betul, selalu-selalu hak kami dengar ni pula jadi loya. Sedangkan tak sama dengan keadaan sebenar. Cuba hampa ulas tengok. Betul tak akak cakap? ya, jadi akak ini bilang kalau ternyata PMX-nya itu bilang dapat keuntungan, dapat istilahnya income masuk ya, bilion triliun. Tapi kenapa bertolak belakang dengan adanya isu pemecatan sampai puluhan ribu karyawan yang ada di Petronas. Hampa bagi pandangan hampa. Bukan ulas hampa bagi pandangan hampa. Okey. Assalamualaikum. 9 mampu carry out the work tanpa menarik pencen atau menarik subsidi, diorang boleh je mentadbir. Okay. Dan tiba-tiba bila tangan Anwar Ibrahim dan PH tak mampu nak buat demikian. Indikator dia apa? Indikator dia Pakatan Harapan tak mampu nak mentadbir. Berharap sangatlah Tuanku Agung boleh lihat keadaan ini dan melihat bahawa kerajaan yang ada hari ini adalah kerajaan yang lemah dan kerajaan yang tak pandai mentadbir negara. Kami sebagai rakyat sangat risau. Dan dalam keadaan masa sekarang ni, kos hari hidup kami sangat-sangat tertekan. Kami daripada hidup seperti normal terpaksa downgradekan hidup kami kerana nak suit kegagalan kerajaan yang ada hari ini. Makin Sedih, teruk. Apa kata suruh Anwar Ibrahim letak jawatan, beri pada mereka yang pandai memimpin negara. Jika kita masih biarkan perkara ini berlarutan, negara yang akan bankrupt disebabkan ada pemimpin yang tidak pandai. Bukan disebabkan subsidi atau pencen. Aku pening sebenarnya. Sekali tengok berita kata, PMX berjaya menaikkan kadar GDP ke tahap yang bagus. Pelaburan masuk bilion triliun. Ya? Tapi bila tengok 2 kali pula berita, 10,000 pekerja Petronas akan dibuang kerja. Bakal dibuang kerja lah, bakal. Jadi aku nak tanyalah kan, di mana datangnya pelaburan bilion triliun yang untung-untung ni? Sebab tidak terjangkau dek fikiran dan akal aku. Sebab kalau betul lah bilion dan triliun, kenapa nak kena buang pekerja Petronas sampai 10,000 pula ni? Pelik ni, pelik. Sekali tengok berita, bagus. 2 kali tengok berita, kenapa buruk pula ni? Mula-mula bagus, lepas tu buruk. Macam mana ni? Ya? Pelik juga ni, pelik. Sekali tengok berita okey, 2 kali tengok berita tak okey. Sekali tengok berita, pelaburan bilion triliun, kadar GDP terbaik di negara terbaik di Asia, terbaik. 2 kali tengok berita, 10,000 pekerja Petronas akan dibuang kerja. Kalau pelaburan tu dah kukuh, pelaburan banyak masuk bilion triliun, sepatutnya tak payahlah buang pekerja. Benar. Itu kan syarikat anak Melayu kita. Kenapa tiba-tiba jadi macam ni? Kenapa? Kenapa tiba-tiba jadi macam ni? Belum pernah lagi pekerja Petronas dibuang sebanyak 10,000 ni. Banyak ni. Tapi kata bawa masuk pelaburan bilion triliun. Jangan mahal spin lagi. Janganlah. Dah penat dah ni. Hari-hari duk spin. Kepala otak aku pun dah spin dah ni. Nah, teman-teman, ini Pade juga ini ya agak kaget juga ya.
reaksi dari warganet Malaysia ini sepertinya luar biasa ini ya. Dari ekspresinya itu kelihatan sekali mereka itu panik ya. Panik, benar-benar panik. Karena mereka tahu, mereka kan selama ini ya membanggakan yang namanya Petronas. Ya, apalagi Petronas ini kan membuat gedung tertinggi dulu ya di dunia, yaitu yang namanya Gedung Kembar Petronas. Bahkan itu menjadi kebanggaan sampai dengan munculnya informasi bahwa Petronas akan mem-PHK sampai dengan 10.000 lebih karyawannya. Dan yang mengejutkan lagi, karyawan-karyawan yang di PHK ini sebagian besar ya, itu adalah memang dari bangsa Melayu. Artinya apa? Artinya di sini bangsa Melayu lah yang akan mengalami penderitaan dengan adanya PHK besar-besaran ini. Nah, sementara ada gosip juga bahwa Perdana Menterinya sendiri sekarang lagi melakukan suatu perundingan dengan United Kingdom ya, bahwa nanti akan ada 30.000 warga dari British itu akan bekerja di Malaysia. Ya coba kontradiktif gitu ya antara apa yang terjadi di dalam negara yang akan mem-PHK orang-orang tempatan, lalu akan masuk orang-orang dari British. Ditambah lagi adalah nanti yang masuk orang-orang dari Bangladesh yang jumlahnya juga cukup banyak di tahun ini. Memang bertahap masuknya ya. Nah, sementara yang namanya adanya pemasukan modal masuk, ya investasi masuk dari luar negeri, yang billion, trillion tersebut, ya, ini untuk siapa sebenarnya? Kalau itu memang benar-benar nyata. Faktanya di sini rakyatnya bingung, panik luar biasa, ya. Artinya di sini ada yang namanya investasi besar-besaran. Tetapi kenapa bisa ada yang namanya PHK juga besar-besaran? Nggak masuk di akal katanya. Tapi dari data yang ada, itu terpaksa dilakukan. Karena grafik dari beberapa dekade terakhir, ya, pemasukan ataupun keuntungan dari Petronas ini semakin menurun. Yang imbasnya tentu saja biaya produksi itu pun akan menjadi beban. Nah, otomatis yang menjadi korban dari kasus seperti ini ya tentu saja adalah karyawan. Jadi bukan pimpinan-pimpinan tertinggi yang mempunyai wewenang, yang mempunyai keputusan untuk menentukan ya Petronas itu tetap bisa menguntungkan atau salah mengambil kebijakan sehingga merugikan. Tapi yang menjadi korban adalah karyawannya. Ya, karyawan yang akan dirugikan. Inilah yang menjadi semacam kepanikan ya dari apa yang dikatakan tadi oleh para warganet Malaysia. Nah, mudah-mudahan masalah ini tetap bisa selesai ya dengan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan antara karyawan dan juga dari pemerintahan di Malaysia. Karena ada opsi lain yaitu dengan adanya pemotongan gaji dan menghilangkan tunjangan. Jadi mungkin Lebaran ini ya itu tunjangan tidak ada, tunjangan hari raya. Ya, kalau itu dilakukan otomatis namanya PHK karyawan ini akan mungkin tidak terjadi, tetapi karyawan gajinya akan dipotong. Nah, jadi ada dua opsi. Tinggal yang mana? Dua-duanya si malakama, pahit dua-duanya ya. Lebih pahit daripada jamu brotowali ya. Brotowali apa brotowali ya. Nah, kira-kira seperti itulah gambarannya. Ya, mereka sangat shock sekali akan hal ini ya. Karena ya kita tahu sendiri bahwa namanya bangsa Melayu di Malaysia ini kan terkenalnya lebih senang ya untuk bisa memilih bekerja yang di kantoran, bekerja yang namanya di tempat-tempat yang bersih, bekerja yang namanya di bandar ya, nggak mau yang namanya di tempat-tempat yang kumuh, kotor, dan berkeringat. Nah itu. Tapi sebenarnya dengan banyaknya pati yang sekarang sudah ditangkap, kemudian dideportasi ke negaranya masing-masing, termasuk ke Indonesia, itu kan ada ratusan tuh yang dideportasi. Nah, kalau memang terjadi pemutusan hubungan kerja yang 10 ribuan orang tadi,
sebenarnya mereka ini bisa menggantikan posisi pati-pati tadi, bekerja di perkebunan-perkebunan, di persawahan, ataupun di kilang, atau menggantikan bekerja di kedai-kedai sebagai karyawan kedai, ya, apakah itu bagian masak atau mungkin bagian pelayanan atau yang lain-lainnya. Tentu kalau memang mau, jadi sebenarnya mereka masih bisa punya kesempatan untuk bekerja. Karena jelas di sini ya, pekerjaan yang di perkebunan sawit nih, ini orangnya pati-patinya kan sudah diangkut nih, sudah dideportasi di penjara ya. Jadi kelapa sawit ini terbengkalai nih, nggak ada yang mengurusi, nggak ada yang merawat. Nah, kalau ini terjadi ya, adanya pemecatan seperti ini, padi rasa bisa ditampung ya untuk bekerja di perkebunan sawit tersebut, dan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya yang pati-patinya memang sekarang sudah ditangkap di penjara dan ada juga yang sudah dideportasi. Gimana nih pendapat teman-teman mengenai kejadian kepanikan dari warganet yang tampak seperti video-video tadi? Dari Padi cukup dulu, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.